Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Niko Nikoni. Pada kesempatan kali ini, gue mau minta maaf dulu sebelumnya, karena gue sudah lama banget kagak upload video ya. Gue sorry banget ya. Jadi, gue mau beritahu mengenai konten gue yang selanjutnya. Ya. Jadi, sesuai judulnya kan, ini Obsero Part 1 ya. Jadi, gue itu sekarang akan main ML lagi ya. Gue nggak akan main Lokapala lagi, gua balik ke ML gitu ya. Dan konten gua pun juga akan brand new gitu atau baru lagi gitu ya. Supaya kalian itu tidak terlalu bosan. Lalu kenapa sih kok gua itu kembali ke ML gitu kan? Ya alasannya cukup simpel ya, itu sebenarnya dari kalian sendiri. Karena dulu itu gue sempat membuat sebuah pollingan di Instagram pribadi gue, yaitu itu ya kan, dan kalian menjawab ML. Ya ya kalau gue pribadi sih ya oke-oke aja sih, nggak masalah sih. Gue selama beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini, gue sudah kembali ke ML dan gue sudah mempelajari beberapa PES, beberapa meta-meta hero, dan gue, ya puji Tuhan, gue bisa ngikutin lagi lah gitu. Oke, sekarang gue mau membuat konten Obsero ya, sesuai dengan judulnya. Obsero itu apa sih gitu? Obsero itu adalah kepanjangan dari obrolan seputar Warhammer. Jadi seperti yang kalian tahu, di video-video gua itu kan gua membahas semuanya tentang Warhammer ya, dari sudut pandang seorang Warhammer ya. Jadi gua akan membahas apapun itu tentang Warhammer. Ya, itu mulai dari hero-heronya, mulai dari keluh kesah menjadi seorang Warhammer gitu kan, tips dan trik menjadi seorang Warhammer, atau tips dan trik menggunakan hero Warhammer gitu kan. Terus pokoknya semuanya tentang Warhammer akan gua bahas di konten Obsero seperti itu. Lalu pertama kali kan gue bahas dulu apa itu Warhammer gitu ya. Jadi gue cukup cukup percaya bahwa tidak sedikit orang yang kurang paham mengenai Warhammer ya. Apa sih itu Warhammer gitu kan? Itu kan cukup cukup membingungkan lah gitu. Warhammer itu kalau berdasarkan artinya itu adalah pengelana. Itu kan bahasa Inggris ya. Warhammer itu kan bahasa Inggris. Itu artinya adalah pengelana. Pengelana ya, sesuai katanya ya, dia kan kayak mondar-mandir ke sana kemari gitu kan. Ya sama, Hero Rammer pun juga sama, dia akan menjelajahi Land of Down gitu aja. Mau di atas, mau ke bawah, mau ke kanan, mau ke kiri, semuanya dia jelajahi seperti itu. Terus selanjutnya, apa itu tugas dari Rammer gitu? Nah, ini juga cukup spesial ya Rammer itu. Jadi tugasnya itu adalah ini ya guys ya. Jadi yang pertama menginisiasi war. Inisiasi war itu biasanya inisiator ya. Biasa menginisiasi. Contohnya kayak Atlas gitu. Yang kedua yaitu melindungi teammate. Yaitu ya ini istilahnya kayak nge-guard ya gitu ya. Guard. Jadi contohnya kayak High Lows gitu. Terus yang ketiga memberikan buff kepada teammate serta di-buff kepada musuh. Untuk yang memberikan buff kepada teammate itu contoh paling sederhana adalah Lolita, yaitu dari pasifnya. Untuk di buff sih sebenarnya hampir semua Warhammer itu ada di buffnya ya, baik slow ataupun CC yang lainnya. Itu. Yang terakhir menyembuhkan teammate atau mengheal gitu ya. Itu contohnya Rafael. Selanjutnya adalah fungsinya. Fungsinya yaitu adalah ward atau secondary eye. Ward ya, seperti yang kita tahu ward di game sebelah, contoh kayak Dota gitu. Dota itu kan prinsipnya kan gelap terang, jadinya butuh banget yang namanya ward. Dan biasanya di early game itu ward itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya sama seperti di ML ya. Kalau di ML kan kita nggak ada kayak nggak ada ya item ward itu nggak ada, maka dari itu hero Warhammer lah yang menjadi ward itu sendiri gitu. Contohnya kayak Nana. Nah, Nana itu skill 2-nya ya. Skill 2-nya ketika kita kasih di jungle musuh atau di sungai itu kan biasanya bisa membuka vision di sana kan, dan ditambah lagi ketika musuh jadi Molinanya gitu kan, transform itu kan dia akan visible selama sekian detik. Itu adalah ward. Kedua adalah sandbag atau tahan badan gitu kan. Nah, ini sama kayak sebelumnya ya, kayak guard gitu ya, guard gitu. Jadi dia akan menerima banyak damage gitu.
Contohnya kayak bilirik. Yang terakhir adalah decoy atau umpan. Nah, itu contohnya kan kayak Estes gitu ya. Kalau kalian tahu di M3 gitu ya, di M3 dulu itu si Blacklist lawan Onyx PH itu kan Blacklist itu kan pakai prinsip decoy ya, kalau kita tahu ya. Jadi si Rafaela itu kan selalu menjadi decoy, dia maju-maju dikit, terus ketika ingin si Onyx-nya tuh ingin ngegeng si Rafaela malah gagal karena malah digeng balik kan seperti itu. Jadi kebanyakan hero-hero healer itu tuh malah jadi decoy atau bait musuh gitu. Nah, seperti itulah. Nah, selanjutnya, keuntungan adanya Roamer dan kerugian ketika tidak ada Roamer, gitu kan. Nah, kalau untuk keuntungan sendiri, itu yang pertama adalah adanya inisiator. Jelas, kalau misalkan si Roamernya itu pakai itu inisiator, kan pasti ada inisiator. Jadi ini mereka bisa menginisiasi war dengan baik. Terus yang kedua, adanya guard atau TB, gitu ya. Contoh kayak si Bilitik tadi itu, yang gua sebutin sebelumnya. Jadi bisa, apa ya, damage-nya itu lebih kepada ke si Roamer ya, bukan kepada teammate yang lain. Terus yang ketiga adanya healer. Jadi ini ketika di dalam war gitu ya, ketika EXP laner kita ketika maju kan darahnya kan kecicil gitu ya, misalkan kita bisa ngasih health ke dia. Terus adanya buffer team itu ya, contohnya kayak Lolita tadi itu sama di buffer musuh. Ya, contohnya kayak memberikan CC kepada musuh kan seperti itu. Dan untuk kerugiannya ketika tidak ada Roamer itu ya paling simpel ya sangat mudah kena geng ya, karena kan nggak ada vision di map itu, jadinya map itu kayak gelap terus kan itu. Jadi peluang untuk di geng itu sangat-sangat tinggi guys ya. Yang kedua yaitu sangat mudah mati atau tidak ada guard. Jadi ketika ada war ya kan, yang namanya MM atau good lane ya, dalam hal ini good lane sama mid lane itu selalu di target sama jungler. Nah kalau nggak ada roamer gimana? Ya udah kan pasti mudah banget matinya kan seperti itu. Nah yang terakhir yaitu sangat sulit untuk memulai war. Nah ketika nggak ada inisiator kan sulit banget tuh yang namanya mulai war. Nah, jadi ini malah kebalik, bukannya kita yang menginisiasi war, malah musuh yang menginisiasi war ke kita dan kitanya yang kewalahan. Nah seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari Roamer ini apa sih? Nah, keberadaan Roamer menurut gue itu cukup penting ya guys ya. Penting dalam hal perkembangan tim itu sendiri sama tingkat kesuksesan war. Gitu. Kalau kalian tanya, Bang, kok tidak menentukan kemenangan kenapa gitu? Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, kemenangan tim dalam game tipikal MOBA adalah menghancurkan tower guys ya. Kita tahu akan hal itu. Ketika kita banyak menghancurkan tower, maka itu peluang menang kita akan lebih tinggi. Nah, sekarang gini aja, banyak sekali kasus di mana tim kita itu komposisinya sangat-sangat bagus, semuanya tuh ada, sangat-sangat seimbang. War menang objektif pun juga menang objektif, maksudnya di sini adalah Lord sama Turtle ya, itu menang semua. Tapi di akhir malah kalah. Kalahnya karena apa? Karena kena push. Kena push sama siapa? Karena hero musuh adalah Sun sama Popol Kupa. Nah, itu. Jadi gue tidak akan bilang Roamer itu akan menentukan kemenangan sebuah tim. Itu gue nggak bilang itu, guys ya. Tapi gue akan bilang menentukan perkembangan tim serta kesuksesan gue. Jadi perkembangan tim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Roamer itu membuka map, jadi si jungler dengan MM atau good lane itu akan sangat-sangat luas dalam farming ya guys ya. Karena apa? Karena map itu terang semua. Jadi dia tahu, oh hero musuh tuh ada di sini. Oh hero musuh tuh ada di sini. Oh jungler musuh di sini. Oh mid lane musuh di sini. Nah, jadi aman gitu loh. Jadi dia tuh kayak merdeka banget gitu loh dalam hal farming. Jadi perkembangan tim dalam hal gold, dalam hal EXP, objektif Lord Turtle itu aman, damai sentosa itu banget. Nah, terus tinggal kesuksesan war. Sekarang gini, kalau kita melihat dari sudut pandang yang inisiator ya, yang menginisiasikan mesti inisiator. Jadi yang namanya war, ketika inisiasinya berhasil,
mesti tingkat kesuksesan warnya itu akan tinggi. Terus kalau kita lihat dari healer, ketika teammate kita itu dalam hal HP-nya lagi sedikit, lalu kita heal, kan jadi banyak lagi. Seperti itu. Jadi sustainability-nya itu lebih tinggi daripada musuh. Seperti itu. Jadi sangat-sangat menentukan kesuksesan war. Oke lah, jadi untuk part pertama Obsero ya mungkin sekian dulu. Dan di next episode, gua akan membahas mengenai tipe-tipe dari hero roamer ya. Ya tadi sudah gua spill sedikit ya kayak inisiator sama healer itu ya. Ya untuk selanjutnya kita lihat ya. Tunggu aja di Obsero part yang kedua. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan gua di Obsero part yang pertama ini. Jadi fokus gue dalam membuat konten Obsero adalah mengenai ilmu ya guys, mengenai informasi yang dapat kalian ambil. Ya. Semakin banyak informasi ataupun ilmu yang dapat kalian ambil, gue semakin senang. Di konten Obsero gue tidak mengejar yang namanya like, comment, subscribe, itu enggak. Terserah kalian kalau itu mah ya. Jadi gue akan fokusnya terhadap konten gue seperti itu. Jadi segitu aja. See you guys in the next episode. Bye-bye.